Halo pemirsa BR TV, masih di Ngobrol Bareng. Tentunya di sini kita masih sama Bu Tita nih, ngobrolin soal guru penggerak ya. Tadi luar biasa sekali sih, sharing tentang apa itu guru penggerak dan lain sebagainya. Nah, tadi disinggung sedikit ya soal beberapa agenda gitu kan yang dilakukan sama guru penggerak. Tapi apa sih Bu kontribusinya selama ini setelah menjadi guru penggerak? Nah, alhamdulillahnya ya Mbak. Jadi kita tuh nggak berhenti jadi guru penggerak. Karena kenapa? Dari kementerian itu memberikan kesempatan yang tidak bisa dilewatkan kalau menurut saya. Jadi setelah selama kita tuh menjalani program guru penggerak, kita itu didampingi sama yang namanya pendamping atau kita sebut pengajar praktek. Dari guru penggerak itu diberi kesempatan untuk menjadi pengajar praktik tanpa tes simulasi mengajar. Jadi hanya melakukan seleksi berupa tes kurikulum vitae dan esai, kemudian simulasi mengajar bisa di-cut ya, langsung ke seleksi wawancara. Nah, dari situ saya alhamdulillahnya lulus dan bisa mendampingi Bapak Ibu guru penggerak, calon guru penggerak angkatan kelima. Jadi saat ini saya juga sebagai pengajar praktik dari calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Bekasi. Nah, itu saya ngerasa ya Allah, ini kesempatan emas dan alhamdulillah tuh saya bisa ngerasain. Yang perlu ini ya, yang saya rasain banget tuh kenapa? Karena saya ngedampingin CGP dari Muara Gembong. Jadi selama mendampingi itu ya beneran ngedampingin. Saya datang ke sekolahnya yang ada di Muara Gembong dan bukan cuma 1 orang, tapi 5 orang dari kecamatan Muara Gembong. Itu saya baru pertama kali itu ke Muara Gembong naik motor sendirian, ternyata butuh waktu 2 jam. Waduh, dari Cikarang ini? Dari rumah Central Park sampai ke sana 2 jam sambil ngelihat HP Google Map sampai mana. Karena ya banget. Jadi kalau misalnya dibilang tuh kata orang, aduh itu mah ujungnya Bekasi, kok bisa sih sampai sana? Karena waktu itu pas awal pertama saya ngerasain tuh ngedampingin ke sana, saya malah lewat Kabupaten Kerawang. Agak muter ya? Muter, padahal itu udah ngikutin Google Map. Aduh. Jadi ya udahlah kita ikutin. Begitu ikutin kok ya Sungai Citarum, gak ada jalan, gak ada jembatan. Akhirnya muter lagi. Ternyata pakai getek. Jadi kayak ini sambung gitu ya? Jadi untuk kita melalui dari Kabupaten Kerawang, ternyata tuh masih ada tuh Kabupaten Bekasi sedikit. Nah, kita udah di Bekasi nih. Cuma untuk ngelewatin itu harus pakai perahu getek gitu ya? Pakai getek itu, jadi motor saya naik getek. Ya Allah, begini pengalamannya, waduh. Makanya saya happy banget itu bisa jadi bagian dari program guru penggerak menjadi sebagai pengajar praktik tadi. Karena bukan cuma, kan biasanya kalau guru penggerak itu cukup dari sekolah datang ke pertemuan setiap bulan di Lokakarya. Nah, kalau ini enggak. Jadi saya yang mendatangi satu persatu setiap CGP dan qadarullahnya tuh saya dapet yang kecamatan paling ujung di Kabupaten Bekasi. Berarti 1 orang berarti 5 CGP ya? 6. Karena yang satu lagi di Kedung Waringin. Satu sekolah kebetulan? Enggak, beda-beda. Jadi kalau misalnya saya kemarin tuh ke SMA 1 Muara Gembong, nah itu kebetulan 2 CGP. Nah, terus pindah lagi ke SD negeri, itu ada 3. Dari SMA ke SD negeri aja itu udah hampir 10 kilo. Itu saya ngerasa, dan jalannya itu ya aduh, gimana tuh? blok-blok gitu, jadi tanah. Kemudian kalau kita lewatin di musim hujan, mau nggak mau ya bentuknya udah nggak berupa. Luar biasa sekali ya Bu Tita. Jadi saya ngerasa, ya Allah, Cikarang Pusat ya, Al-Kausar, alhamdulillah di tengah peradaban. Peradaban nggak seujung itu ya? Nggak seujung itu, karena kalau misalnya mereka bilang, ibu mah enak ke Pemda cuma 10 menit, kita mah 2 jam. Belum lagi kalau tiap bulan ya, kalau sekarang kita jadi 2 minggu sekali, mereka yang dari Muara Gembong itu datang ke tempat Lokakarya itu ya
selalu sebelum subuh berangkat, pulangnya sampai jam 10 malam. Setiap kali pertemuan. Luar biasa banget. Makanya saya, aduh ini amazing, luar biasa deh program guru penggerak. Iya bener. Jadi saya ngerasa ternyata begini loh pendidikan di Indonesia, dan terutama di Kabupaten Bekasi. Makanya bersyukurlah berada di SDIT Al-Kausar. Di tengah-tengah peradaban. Luar biasa. Tapi kalau ngomongin soal pengajar praktik ya Bu Brit, itu gimana sih, maksudnya sistem yang Ibu kesana tuh ngapain dan harus apa gitu? Nah, jadi kan ceritanya CGP itu sudah mendapatkan materi ya lewat LMS daring dari para fasilitator. Jadi mereka itu mendapatkan materinya dari para fasilitator lewat LMS. Nah, kemudian kami sebagai pengajar praktik itu mau melihat seperti apa sih aplikasi yang mereka kerjakan dari materi-materi yang didapat sampai di sekolah, sampai di kelas masing-masing, apakah sudah sesuai, apakah ada perubahan, kemudian apakah mereka merasa lebih baik atau sebaliknya. Karena kalau saya sendiri ya, dulu waktu ngalamin jadi guru penggerak, baru calon guru penggerak, itu 5-6 bulan itu udah ngerasa bendera putih, saya nggak sanggup gitu loh. Saking banyaknya tugas dan aplikatifnya luar biasa gitu loh. Jadi kita ngerasa, saya sanggup nggak sih, bisa nggak sih? Nah, kehadiran pengajar praktik itu bukan sekedar mengevaluasi, tapi juga menguatkan gitu loh. Seperti saya sendiri gitu loh. Dengan adanya pendamping pengajar itu menguatkan. Saya ngerasa waktu itu, Bu, saya nyerah, saya udah nggak sanggup. Saya kalau bikin tugas terakhir mulu, dipanggil sama fasilitator, Bu Tita, ini tugasnya mana? Gitu. Nah, karena ada pendamping saya waktu itu kebetulan dari guru Kabupaten Kerawang, beliau WA, beliau ngechat, ini. Udah tuh mulai bangkit lagi. Nah, seperti itulah kurang lebih pengajar praktik. Jadi bukan cuma sekedar kesana, tapi juga melakukan relasi baik atau positif supaya mereka juga semakin tersemangati. Karena ya itu tadi tantangannya amazing deh. Gitu ya. Apalagi di pelosok kabupaten gitu. Kalau misalnya mau menyerah mungkin di awal udah pada menyerah, tapi yang luar biasanya mereka itu saling guyup. Jadi satu sama lain saling menguatkan. Dari 5 CGP Muara Gembong itu selalu, ayo kamu udah belum? Ini udah mau deadline. Ayo kerjain cepet, sini dibantuin apa gitu. Jadi keakraban, gotong royongnya itu kerasa. Dan saya sebagai pengajar praktik cuma bisa ngasih jempol, kalau boleh masuk kaki-kaki. Luar biasa banget ya calon guru-guru penggerak atau guru-guru penggerak Bener sekarang. banget. Prosesnya itu yang berharga. Luar biasa banget gitu. Bahkan kayak mungkin kayak perjuangan anak-anak kuliah. Iya, kalau misalnya dipikirkan, kalau lagi skripsian lagi tesis misalnya buat yang S2, belum yang KKN ya kan. Aduh, itu mah kayak gitu-gitu deh sedikit, cuma dalam tahap profesi ya sudah terjun langsung ke lapangan. Tapi apa sih Bu manfaat yang mungkin Ibu rasain selama ini gitu? Ya itu ya, karena saya ngerasa bukan cuma, kalau dulu saya bilang saya pembelajar sepanjang hayat, tetapi saya juga dapat pembelajaran dari orang-orang di sekitar saya, termasuk salah satunya dari para CGP tadi yang saya ceritakan dari Muara Gembong ya. Jadi ide-ide kreatif mereka itu sebelumnya saya nggak muncul gitu. Oh ternyata bisa ya. Jadi saya juga dapat inspirasi gitu loh dari mereka. Jadi manfaat itu bukan cuma untuk saya pribadi, tapi juga saya laksanakan di kelas saya, kemudian saya tularkan di sekolah. Karena kan kadang Bapak Kepala Sekolah ya itu selalu minta, ayo dong Bu Tita sharing sih apa yang didapat kemarin. Ya alhamdulillah bisa di-sharingkan sama teman-teman di sekolah. Jadi ya manfaatnya itu nggak bisa diomongin satu-satu deh. Terlalu banyak pengalamannya itu yang sangat luar biasa dan nggak bisa dibeli gitu bener. Jadi kalau misalnya dibilang nyesel apa enggak, nyesel kenapa nggak dari dulu gitu ya. Iya, kenapa nggak dari dulu gitu ya ikutan guru penggerak ini.
gitulah. Luar biasa. Tapi kalau tadi kan manfaat dari Bu Tita nih, tapi sejauh ini gitu ya Bu, yang mungkin dirasakan oleh sekolah dan juga anak-anak adanya guru penggerak ini selama ini dengernya seperti apa gitu dari Bu Tita? Maksudnya anak-anak atau sekolahnya? Iya. Jadi kalau misalnya manfaat ke yang lain ya, ke lingkungan terutama sekolah. Jadi kalau dulu tuh saya yang inget sempat kita itu diutus sebagai perwakilan guru penggerak dari tingkat SD, dan itu yang ngambil adalah Dirjen GTK PAUD. Itu kita disuting tuh sama TVRI. Jadi alhamdulillah dari situ nama SDIT Al-Kausar sedikit terangkat. Jadi saya batuk boleh kan? Boleh. Ada minum nggak air? Air dong, ambilin air. Tisu mungkin buat ibunya. Ini masih di... Iya bisa di-cut tuh. Ntar dia lagi diambilin air. Itu air ibunya. Oh, boleh minum dulu. Kasih. Soalnya lagi batuk. Nggak apa-apa. Masih 6 menit lagi. Iya oke. Siap. Gimana tadi? Tadi aku nanya dari awal yang ngulang itu ya. Ayo, mangga. Siap. Oke. Sip. Dari pertanyaan yang tadi sebelumnya, oke. Nah Bu, ini kalau tadi kan Ibu ngomongin soal manfaat diri sendiri ya, luar biasa sekali gitu pengalamannya. Tapi sejauh ini yang mungkin Ibu dengar gitu ya, dampak atau pengaruh untuk sekolah dan juga anak-anak tuh apa dengan adanya guru penggerak ini? Yang pasti kalau anak-anak ngerasain perbedaan di kelas ya, karena mereka kan, aduh ternyata belajar itu asik gitu loh. Jadi ya mereka tuh bilang, ibu pengen lagi belajar. Nah itu respon yang positif menurut saya, sehingga pembelajaran menyenangkan itu bisa kita wujudkan di kelas. Karena kan dengan bekal guru penggerak tadi kita bisa menerapkan materi-materi yang anak-anak itu bisa ngerasain langsung. Kemudian juga untuk Al-Kausar ya, waktu itu saya tuh sempet jadi perwakilan dari guru penggerak angkatan 1 tingkat SD. Nah itu ditunjuk sama GTK PAUD. Nah itu kita disuting tuh, disuting sehingga menjadi Mengangkat ya? Mengangkat nama sekolah, karena kan disiarkan ya di seluruh Indonesia. Nah itu berasa sekali dan pengalaman luar biasa buat saya, karena dari sekolah, pihak kepala sekolah, kemudian yayasan itu menyambut baik dan bersyukurnya semua bisa berjalan lancar. Jadi guru penggerak itu luar biasa. Biasa ya, pengaruhnya baik sekali untuk semua orang, semua kalangan gitu ya, nggak cuma dari sekali. gurunya yang punya pengalaman luar biasa, anak-anaknya pun, bahkan ya emang objeknya anak-anak gitu ya, yang untuk sekali punya apa ya, generasi yang unggul dan juga menerapkan pembelajaran yang fun gitu ya, dengan metode-metode yang mungkin guru penggerak itu punya cara-caranya tersendiri gitu ya Bu. Betul sekali. Waduh luar biasa. Oke Bu, ini mungkin apa ya kesannya gitu kan, pesan-kesan Ibu gitu yang mungkin bisa disampaikan selama menjadi seorang guru penggerak apa? Jadi kalau kesan saya seperti dijabarkan di awal ya, kesannya itu sangat baik, ngerasain sekali yang namanya perubahan positif, dan itu bisa kita tularkan bukan hanya untuk pribadi, tetapi juga hasilnya nanti manfaatnya itu akan dirasakan oleh murid-murid dan juga sekolah secara langsung. Jadi sayang sekali kalau guru-guru itu tidak mengikuti guru penggerak, karena kita nggak tahu nih sampai kapan kementerian itu akan membuka lowongan untuk guru penggerak di angkatan-angkatan berikutnya. Jadi selama guru penggerak itu dibuka, angkatan yang terdekat, ayolah kita ikutan gitu. Karena guru penggerak itu ya tadi tergerak di dalam hatinya, kemudian berusaha untuk bergerak sesuai kemampuan dan juga sesuai arahan, lalu juga bisa menggerakkan orang-orang di sekitar, terutama juga lingkungan yang ada di dekatnya. Biasa ya.
tugas guru aja udah mulia, apalagi menjadi guru penggerak yang sampai pada akhirnya ya itu tujuannya sangat baik gitu ya untuk generasi anak-anak sekolah khususnya. Luar biasa sekali nih Bu Tita dan juga guru penggerak lainnya. Kita doakan semuanya ya, semoga selalu sehat dalam keadaan sehat ya pastinya ya di tengah-tengah waduh yang sangat luar biasa nih effortnya untuk mengikuti berbagai training yang luar biasa dan ya tugas-tugas yang diberikan sebagai guru penggerak itu sangat luar biasa. Ini kita doakan semuanya pemirsa di rumah nih supaya kayak guru-guru tenaga pengajar juga kita juga selalu disehatkan gitu ya. Diberkahkan dan biasanya kebaikan-kebaikan para guru-guru se-Indonesia gitu kan. Ya, betul. Bisa mendapatkan kebaikan yang setimpal terhadap tujuan yang sangat mulia ini. Terutama sih berkah Allah ya. Ridho Allah itu yang itu sih luar biasa sekali. Mungkin terakhir Bu nih ya, closing statement yang mungkin Bu Tita bisa sampaikan untuk pemirsa di rumah, ayah, ibu, ataupun guru-guru dan lain sebagainya, silahkan Bu. Closing statementnya. Jadi saya merasakan sekali ya di SDIT Al-Kausar ini memberikan kesempatan baik untuk guru-gurunya untuk mengembangkan diri dari berbagai metode atau cara, salah satunya dengan guru penggerak. Jadi sangat disayangkan sekali juga nih kalau misalnya tidak menjadi bagian dari SDIT Al-Kausar karena gurunya saja diperhatikan, apalagi muridnya. Nah, apalagi muridnya. Betul sekali. Ini ngomong-ngomong soal SDIT Al-Kausar nih luar biasa sekali. Ini Bu Tita juga angkatan pertama, guru-gurunya sudah menjadi guru-guru penggerak gitu ya. Dan juga pastinya banyak hal-hal, metode-metode yang pastinya disampaikan oleh guru-gurunya juga dengan cara-cara yang fun gitu. Apalagi mungkin kita kemarin juga mungkin pemirsa di rumah nih kalau nonton Ngobrol Bareng minggu-minggu kemarin juga kita udah menghadirkan tenaga pengajar di SDIT Al-Kausar yang sangat luar biasa sekali ya dari mulai program tahsin tahfiz gitu kan, bilingual yang sangat luar biasa yang baru yang sampai pada akhirnya ini bisa menjadi bekal untuk kedepannya gitu ya dengan perkembangan yang sangat luar biasa ini di SDIT Al-Kausar banyak sekali mewadahi gitu kan. Jadi untuk pemirsa di rumah diinformasikan nih khususnya Kabupaten Bekasi gitu ya, dan sekarang sudah membuka gelombang 1 ya berarti ya Bu ya untuk PPDB. Jadi para siswa ya, ayah ibu di rumah gitu ya yang bingung anaknya mau disekolahin di mana gitu ya, dengan perkembangan zaman yang sangat luar biasa ini gitu kan, solusinya di SDIT Al-Kausar. Iklan banget kan. Luar biasa. Tapi ya emang itu jadi bisa merasakan sendirilah manfaatnya gitu ya. Jadi langsung aja pemirsa di rumah yang ingin anaknya disekolahkan di SDIT Al-Kausar langsung aja cek websitenya SDIT Al-Kausar atau kunjungin sosial medianya SDIT Al-Kausar Cikarang berarti ya Bu ya. Oke, itu aja sih mungkin ya yang bisa kita sampaikan. Nah, tadi juga Bu Tita makasih banget ya atas sharingnya gitu. Ya, semoga pengalaman-pengalaman dari Bu Tita juga bisa tergerak para pengajar di Indonesia ya, khususnya untuk bisa menjadi guru penggerak juga gitu. Supaya bisa lebih mengevaluasi atau mengupgrade gitu ya tenaga pengajar supaya lebih mantep berkualitas gitu ya. Luar biasa sekali. Kita mungkin juga sama-sama mendoakan semuanya juga dalam keadaan sehat dengan banyak sekali penyakit-penyakit yang beredar di luar sana gitu ya. Semoga kita selalu terjaga ya Ibu, anak-anak semuanya juga sehat, disehatkan dan lain sebagainya. Terima kasih Bu Tita. Salam untuk teman-teman pengajar di SDIT Al-Kausar. Jangan bosan untuk datang ke studio Biar TV. Waduh pemirsa, cukup sekian mungkin episode kali ini Ngobrol Bareng. Terus saksikan Ngobrol Bareng. Saya Ovia Junita Taufiqi dan juga Bu Tita pamit undur diri. Terima kasih udah nonton Ngobrol Bareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.